nggak sesimpel itu men. Kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia itu kompleks tuh banget. Kalau dari segi bahasanya kita kayak belajar tentang linguistik, morfologi, fonologi, kapital selekta, analisis kesalahan bahasa, analitik wacana, yang kayak gitu-gitu. Jadi kita kayak bener-bener belajar tentang bahasa, EYD, menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Itu kalau jurusan bahasa. Dan ada Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, sastranya ini yang seru men. Jadi dalamnya tuh kayak ada kita berbicara tentang retorika, kemudian juga belajar tentang puisi men. Aduh, keren banget. Terus yang terakhir itu yang paling syahdu, itu belajar tentang drama men. Jadi kita kayak drama. Itu kayaknya lama-kelamaan kuliah di jurusan bahasa aku menikmati dan so enjoy it. Dan saat semuanya kita terima dengan ikhlas, perlahan-lahan Allah tuh bakalan nunjukin kalau sebenarnya yang terbaik itu ya adalah keadaan saat ini gitu loh. Dan hidup itu terus berjalan, kita harus tetap punya cita-cita. Dengan cita-cita kita akan hidup. So teman-teman, di tengah semester itu aku punya mindset, aku harus punya kayak komunitas atau organisasi yang di sana kita bisa belajar atau menuntut ilmu lebih, nggak hanya tentang teori tapi tentang realita kehidupan. Akhirnya karena jurusan aku bahasa Indonesia, aku ingin kenal sebuah panggung kehidupan yang benar-benar belajar di dalamnya itu tentang kehidupan, realita kehidupan. Jadi aku pilih waktu itu aku masuk di teater. Ya aku senang aja. Ternyata aku kayaknya lebih senang ke ekspresi main-main yang kayak gitu, ekspresi seni peran ya, berarti masuknya ke seni peran. Dan di situ aku mikir, aku nggak pingin jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. Aku nggak pingin jadi mahasiswa yang cuman taunya bangku kuliah aja udah. Setelah itu pulang masuk kos misalnya, besoknya paginya kuliah lagi, pulang masuk kos. Itu aku kayaknya memprihatinkan gitu, sedih. Nah teman-teman, di sisi lain aku punya keinginan kayak aku pengen jadi mahasiswa yang memberi kesan setidaknya di kampus aku lah waktu itu dan teman-teman aku sekitar gitu. Jadi dari organisasi teater itulah aku mulai kayak kenal seni peran waktu itu. Dan beberapa kali main teater ya, kemudian dipentaskan jadi beberapa aktor lah atau aktris lah waktu itu ya, sempat belajar sama teman-teman dan pas mbak di teater gitu kan. Nah dengan masuknya aku ke salah satu organisasi teater ini, orang tua terutama mama aku itu kayak yang ngelarang dalam artian teater itu ya gitulah ya, pandangan orang-orang teater, anak teater seperti apa gitu. Dan di situ aku mencoba meyakinkan orang tua aku aja sih. Aku diam-diam aku tetap ikut di teater gitu, ikut gabung. Ya banyak negatif atau pandangan negatif lah tentang teater yang mungkin orang-orang nggak ngerti sebenarnya teater itu apa gitu loh. Jadi mereka kayak mandang negatif aja gitu ke teater. Nah hal itu juga akhirnya sampai ke telinga mama aku yang di Palembang sana. Mereka kayak yang gak usah lah ikut-ikut yang gitu, ikut yang organisasi yang lain aja lah gitu, jangan teater. Tapi aku tetap, karena aku menemukan hidup yang benar-benar hidup di sana gitu. Cielah. Singkat cerita ada kompetisi tentang seni peran ya, ini waktu itu pernah ada monolog di kampus. Nah teman-teman, ini nih cita-cita yang aku maksud, dalam arti jadi mahasiswa nggak yang mahasiswa biasa. Sebenarnya semua itu nggak bisa didapat dengan biasa aja. Pada saat itu aku amalin salah satu zikir terus sholat malam. Teman-teman aku nggak ngerti ini
benar-benar kuasa Tuhan gitu. Menurut aku kalau kalian pingin sesuatu apapun itu dan kalian pingin sungguh-sungguh mendapatkannya, kalian mending usaha dan berdoa, selalu kayak minta sama Allah gitu, dan gak usah putus asa. Nah jadi ada amalan yang waktu itu aku kerjakan, ini sharing ya, menurut aku realistik aja gitu loh. Ketika lo pingin sesuatu ya lo harus berusaha gitu loh. Selain usaha juga kita punya Allah, punya Tuhan gitu, dan kita minta aja sama pemilik bumi dan seisinya ini gitu. Jadi memang ada amalan yang aku kerjakan teman-teman, nggak langsung makjelek mandet langsung dapet, itu enggak. Waktu itu ada kompetisi monolog dan aku pingin banget ikut gitulah. Terus teman-teman aku tuh banyak juga yang pingin ikut. Nah dari situ aku bisa lihat kemampuan teman-teman aku dong ya. Dia seni perannya bagus, dia juga apa ya, pede gitu kan. Nah akhirnya aku ada amalan zikir yang aku kerjakan. Waktu itu aku coba buat sholat malam, terus aku juga coba buat sholat duha dan ngamalin zikir di setiap selesai sholat. Jadi misal kalian sholat subuh, kalian zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya sebanyak 33 kali, dan itu aku amalin banget. Aku pingin, sebenarnya salah satunya juga aku tuh pingin baca zikir misalnya kan. Nah di situ tertera kalau nantinya akan ada keajaiban yang akan ada di dalam hidup kita gitu kan. Nah teman-teman, singkat cerita, di tahun 2016 pertengahan itu aku mengikuti kompetisi Peksimida, Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Daerah. Waktu itu aku ambil tangkai lomba monolog ya. Jadi monolog itu kayak seni peran yang dimainkan satu orang tapi bisa memainkan beberapa karakter. Teman-teman, di situ aku benar-benar dapet hikmah dari zikir. Jadi amalan zikir, kemudian kayak sholat sunnah tambahan, duha, tahajud, itu tuh membantu banget keinginan kita itu terkabul, dan itu sudah aku alamin gitu loh teman-teman. Sebenarnya waktu itu doaku cuman aku pingin ikut lomba, terus kayak ngerasain gimana jadi pemenang juara satu kayak gitu kan dulu, muluk-muluk ya. Jadi ya bagi aku kalau lomba ya kita harus juara gitu loh. Kalau nggak juara cuman mau ikut-ikut aja ya nggak usah lomba gitu. Nah jadi waktu itu aku pernah punya keinginan ya itu sebatas kayak lomba Peksimida, terus juara ya boleh juara 1, juara 2, yang penting itu aja. Tapi ternyata dengan kekuatan doa, zikir, dan sholat sunnah tambahan teman-teman, itu bahkan yang kita dapat itu lebih gitu. Ini aku sharing ke kalian, dengan zikir dan berdoa sama Allah, pokoknya deketin, kusyuk banget sama Allah, itu tuh kita bisa dikasih lebih dari apa yang kita inginkan. Kebayang gak sih teman-teman, di tahun 2016 itu aku maju ke Peksimida dan alhamdulillah juara, dan mewakili tingkat Jawa Tengah waktu itu untuk maju ke tingkat nasional, yaitu Peksiminas di Sulawesi Tenggara, waktu itu di Kendari ya, di Kendari. Seru, pokoknya seru lah teman-teman. Nah, pernah mikir gak sih, yang tadinya aku yang kayak harus ke universitas ini, universitas negeri dan lain sebagainya, itu kayak kebayang gak sih kalau kita punya kesempatan baik ini, yang belum tentu kalau kita di universitas negeri yang kita inginkan tadi, kita punya kesempatan ini, itu belum tentu gitu. Intinya apa teman-teman? Intinya kita belajar menerima dan kita mulai tetap berpikir maju, berpikir positif, dan lakukan yang terbaik gitu. Dan hikmah dari aku ngambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kampus yang nggak pernah aku pikirkan sebelumnya, juga ternyata ada peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang mungkin nggak bisa aku dapetin di perkuliahan yang lain gitu loh teman-teman. Di kesempatan lain waktu itu aku pernah juga ikut tangkai lomba puisi, baca puisi di tahun 2017.
Gila, aku anak bahasa Indonesia banget main waktu itu ya guys sih. Ya teman-teman, lagi-lagi ini aku hanya sharing berbagi pengalaman. Akhirnya aku ikut lomba baca puisi waktu itu tingkat daerah, kemudian bisa masuk ke tingkat nasional. Nah teman-teman, waktu itu yang ikut lumayan banyak pesertanya, dan alhamdulillah aku masuk ke 5 besar waktu itu. Dan waktu pas lomba baca puisi itu, pas tingkat nasionalnya itu posisi tuan rumahnya itu di Palembang. Jadi aku di situ kayak ngerasa aku orang Palembang tapi bawa nama dari Jawa Tengah. Tapi aku berpikiran kayak, dimana kalian berpijak, disitulah kalian junjung. Jadi pada saat itu ya karena aku memang dari kampus Jawa Tengah, ya udah aku mewakili Jawa Tengah dong pastinya kan. Dan di situ ya udah akhirnya aku lomba masuk 5 besar. Ya alhamdulillah berkat itu tadi teman-teman, usaha, doa dan zikir yang kita amalkan, aku berkesempatan meraih kesempatan juara lah waktu pas lomba baca puisi, alhamdulillah. Nah teman-teman, hal-hal tersebut benar-benar gak pernah aku bayangin sebelumnya. Juga di penghujung pas aku mau wisuda teman-teman, ini hal yang sepele tapi menurut aku ini mukjizat dari kita benar-benar doa dan ngamalin zikir dan sholat sunnah. Ternyata itu ngaruh banget ke kehidupan kita gitu loh. Jadi sedikit cerita, tadi penghujung aku mau lulus wisuda, di situ aku ya punya harapan kayak ya orang tua datang kan jauh-jauh dari Palembang gitu kan ke tempat wisudaan aku nggak tahu lagi apa lagi yang bisa ngebahagiain orang tuaku, yang membuat orang tuaku bangga itu apa lagi gitu loh. Rasanya tuh kayak pingin ngasih apapun gitulah yang terbaik buat orang tua, supaya orang tua tuh bangga terhadap anaknya gitu loh. Tapi di titik itu aku bener-bener nggak ngerti aku mau ngasih apa lagi nih di penghujung aku wisuda. Dan alhasil teman-teman, di situ aku cuma yang doa aja. Aku nggak tahu mau kasih apa ke orang tua pas aku wisuda. Yang aku pingin mereka datang tuh nggak cuman ngadirin wisuda, tapi ada hal yang membuat mereka lebih berkesan gitu loh. Dan tau nggak sih teman-teman, akhirnya doa-doa aku dan harapan aku tuh terwujud teman-teman. Jadi pas lagi gladi resik itu, tuh dosen itu tuh kayak lagi mencari orang untuk berpidato. Jadi kayak mahasiswa mewakilin gitu untuk berpidato di depan gitu loh. Dan alhasil yang kepilih itu ya secara waktu itu putri kampus dong ya, putri kampus cantik yang waktu itu memiliki kesempatan untuk berpidato di depan. Alhasil teman-teman, nggak tahu kenapa dosen pas lagi gladi resik itu tuh kayak yang nggak tahu, itu kayaknya campur tangan Tuhan deh. Kayak ya udah, dosen tuh nggak nunjuk mbak-mbak yang putri kampus itu, tapi dia kayak lebih nyerahin, ya udah deh. Terus lihat aku gitu kayak, loh kamu kan yang ini ya kemarin ya gitu, mau nolong toh katanya kan. Dan akhirnya teman-teman, dosen aku tuh kayak yang memberi kesempatan aku, mempercayai aku untuk berpidato di wisuda mewakili wisudawan. Dan kesempatan itu nggak aku sia-siain dong ya. Secara aku pingin kasih, ya itu tadi harapan aku pingin sesuatu yang entah apa untuk orang tua aku di penghujung wisuda. Dan akhirnya Allah kasih kesempatan itu buat aku. Teman-teman, aku nggak tahu seberapa bangganya orang tua aku waktu itu menyaksikan anaknya di depan sana. Dan jelas semua itu kayak rapi aja gitu dibungkus dari awal, seenggaknya pertengahan aku masuk kuliah. Yang tadinya awal-awalnya aku nggak menginginkan kampus itu gitu, ternyata justru di kampus itu, di kampus PTS yang aku
yang aku nyam itu banyak sekali kesempatan-kesempatan emas yang aku rasain gitu ya teman-teman. Intinya di kesempatan ini aku cuma ingin ngajak kalian semua untuk selalu bersyukur atas apapun yang Allah kasih ke kita gitu loh. Selalu berpikir positif, pastikan itu pasti yang terbaik gitu loh teman-teman. So buat kalian semua yang nonton video ini, mungkin kalian ada yang mau lanjut kuliah atau kalian punya lagi ingin cari pekerjaan baru, ya ketika kalian merasa gagal, jangan berhenti berusaha sampai situ teman-teman. Jadi tetap terus berusaha dan berdoa, itu intinya. Dan ketika kalian ditolak berkali-kali, jangan tumbang, kita harus tetap bangkit ya. Kita ciptakan kebahagiaan baru di tengah kondisi itu. Selagi kita ngelakuinnya itu sungguh-sungguh dan kita benar-benar ngandalin Allah, ngandalin Tuhan kita, insya Allah semua aman teman-teman ya. Tetap berjalan sesuai harapan, bahkan lebih dari yang kita inginkan gitu loh. Kalian juga bisa teman-teman ambil kesimpulan sendiri tentang video aku sharing dari part 1 dan part 2 ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa kalian ambil pelajaran atau kalian ambil hikmahnya gitu. Oke deh teman-teman, itu aja video sharing dari aku. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua, buat kita semua. Terima kasih banget yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, dari part 1 sampai part 2. Teman-teman jangan lupa bantu subscribe channel YouTube aku supaya lebih berkembang lagi ya. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak ya teman-teman, kalian udah dukung aku. Oke deh teman-teman, sekian dulu dari aku. Nantikan video-video menarik lainnya di channel YouTube aku. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.